Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ramadhani, NIM 19036065. Baiklah, dalam mata kuliah Teknik Analisa Lanjut ini, kita mengambil salah satu jurnal yang kita jelaskan, yaitu yang saya ambil tentang FTIR. Yang judulnya itu Online Analysis of Stuck Gas Composition by a Low Resolution FTIR Gas Analyzer. Prinsip analisa gas. Stak gas dari kayu dan boiler pembakaran minyak analisis dengan FTIR, gas analyzer resolusi rendah. Gas analyzer FTIR yang digunakan dalam penelitian ini adalah GasMed, yang terdiri dari spektrometer FTIR resolusi rendah, sel gas panjang jalur variabel yang dipanaskan, elektronik pemrosesan sinyal, komputer yang kompatibel dengan 486, dan perangkat lunak analisis. Metodenya yaitu penerapan gas analyzer FTIR resolusi rendah untuk penumpukan gas monitoring nyata diperiksa dengan pengukur gas buang dari boiler berbahan bakar kayu dan minyak. Berbahan bakar kayunya yaitu Kombi 2010-40 yang memiliki output nominal 40 kW atau kilowatt. Ini adalah gambar proses pengambilan sampel untuk diukur dalam FTIR. Siklus pembakaran boiler ini adalah sekitar 30-50 menit. Yang dibutuhkan bahan bakar baru untuk ditambahkan ke dalam tungku kira-kira sekitar setiap jam. Sekali setiap jam. Minyak ringan yang dibakar di dalam boiler yang memiliki output nominal 16 kilowatt. Partikel yang dikeluarkan dari gas dengan filter cangkir kuarsa yang dipanaskan di probe, filter Fiberglass berpemanas 0,1 mikron ditambahkan dipasang sebelum sel sampel penganalisis gas FTIR. Semua jalur sampel baja tahan karat Teflon dan 316 disimpan dalam suhu 13 derajat Celcius untuk mencegah kondensasi uap air. Gas sampel untuk penganalisis gas FTIR diambil dari probe tumpukan oleh eduktor. Laju aliran dijaga konstan pada 3 liter per menit dan tekanan mendekati tekanan atmosfer. Menganalisis gas FTIR memiliki probe sampling mereka sendiri dari garis sampling. Semua penganalisis komponen tunggal lainnya menggunakan yang umum, probe sampel, dan jalur sampel umum yang dipanaskan. Waktu pengukurannya yaitu 20 detik untuk semua analisa. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Hasil analisis sebagai fungsi waktu ditampilkan pada gambar dan yang ditandai dengan adanya silang X yang menunjukkan hasil FTIR. Hasil ini yaitu untuk NO. Untuk NO yaitu tumpukan kiblat diukur dengan gas penganalisis konsentrasi uap air bervariasi. Ini yaitu 5 gram per meter pangkat 3 dan 1.600 gram per meter pangkat 3. Yang X ini menandakan adanya NO. Berdasarkan nilai yang menggunakan konsentrasi uap air yang diukur dengan menganalisis FTIR resolusi rendah, konsentrasi uap air bervariasi antara 5 gram per meter kubik sampai 160 gram meter kubik. Klip bak terbakar dan konstan pada percobaan pembakaran.
Selanjutnya, ini untuk CO, yang mana berdasarkan hasil penganalisis, FTIR menunjukkan kesepakatan yang baik dalam rentang konsentrasi dari 7 hingga 16% meskipun kondisi sampel berbeda dan CO yang bervariasi. Konsentrasi gas buang, rentang pengukuran untuk keduanya analisa yaitu 0 sampai 20%. Konsentrasi CO dari dua alat analisis mengikuti satu sama lain dengan cermat, menunjukkan bias yang sama seperti yang ditemukan dengan tes laboratorium. Adanya konsentrasi CO yang menjelaskan yang mungkin untuk bias yaitu interferensi silang, efek CO2 dalam hasil FTIR karena bias lebih besar di awal siklus pembakaran ketika CO2 konsentrasi juga lebih tinggi dari akhir pembakaran. Ini dua percobaan terhadap CO. Yang di bawah yaitu N2O. Di mana pada N2O ini konsentrasi gas tumpukan kiblatnya diukur dengan konsentrasi uap yaitu 5 gram per meter kubik sampai 160 gram meter kubik. Yang ini HCN dan SO2 yang munculnya pada waktu 11.40 dan pada waktu yang sama juga. Selanjutnya, itu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu dalam penelitian ini, penerapan teknik pengukuran FTIR resolusi rendah untuk tumpukan analisis gas yang dinilai. Uji laboratorium dilakukan untuk menentukan batas deteksi, linearitas, akurasi, dan pengulangan jangka panjang dari penganalisis gas FTIR. Pengujian menunjukkan bahwa penganalisis gas FTIR resolusi rendah menghasilkan hasil yang sangat mirip dengan penganalisis komponen tunggal, meskipun ditemukan bias dalam hasil komponen gas cerobong tertentu. Perbedaan yang ditemukan dalam hasil analisis adalah efek gabungan dari ketidaklinearitas penganalisis cross-IRNet, berbeda prosedur pengkondisian sampel dan respon waktu yang berbeda dari penganalisis. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.